Saat pecahnya Perang Pasifik, Butaritari yang saat itu dikuasai oleh Jepang sampai 2 kali mendapat serangan dari Amerika Serikat. Serangan pertama terjadi pada tahun 1942 dan serangan kedua terjadi pada tahun 1943. Saat itu orang Amerika menyebut jika atol Butaritari adalah Makin Atoll. Maka tidak mengherankan jika pertempuran di pulau itu disebut sebagai pertempuran Makin. Namun hal ini cukup membingungkan karena Makin dan Butaritari adalah 2 atol yang berbeda, walaupun masih sama-sama bagian dari Kepulauan Kiribati Republik Kiribati. Beberapa waktu yang lalu, serangan ke Makin telah saya bahas dan telah saya upload. Namun karena terkena klaim hak cipta dan tidak lengkapnya data, maka tidak ada jalan lain selain membuat konten yang baru. Tahun 1941, beberapa hari setelah serangan Jepang di Pearl Harbor, sekitar 300 orang tentara dan pekerja Jepang menduduki atol Butaritari. Tempat ini difungsikan sebagai pangkalan pesawat amfibi untuk melindungi sisi timur perimeter Jepang dan untuk memperluas patroli udara ke pulau-pulau yang diduduki oleh sekutu. Tanggal 17 Agustus 1942, Batalion Raider Marinir kedua Amerika Serikat yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Evan Carlson dengan kekuatan 211 orang mendarat di Butaritari. Kedatangan mereka segera disambut oleh 73 tentara Jepang, hingga meletuslah pertempuran sengit. Tujuan AS mendarat di Butaritari pada saat itu adalah untuk menghancurkan instalasi penting Jepang, mengambil tawanan, mendapatkan intelijen di wilayah Kepulauan Kiribati, serta untuk mengalihkan perhatian serangan di Tulagi dan Guadalcanal. Pertempuran yang berkecamuk sejak pukul 7 pagi berlangsung hingga malam hari. Sekitar pukul 19.30, Marinir AS mulai menarik pasukannya dari Butaritari. Evakuasi sempat mengalami kendala dan membuat beberapa marinir terpaksa kembali ke daratan. Baru pada keesokan harinya, sebagian besar marinir dapat dievakuasi dari Butaritari. Akibat pertempuran tersebut, Jepang kehilangan 46 orang. Sementara korban dari marinir adalah 19 orang tewas, 17 orang terluka, dan 11 orang ditangkap. 11 marinir yang ditangkap kemudian dieksekusi mati di atol Kwajalein. Serangan AS di Butaritari memang berhasil menghancurkan garnison Jepang, namun gagal mendapatkan tawanan dan informasi intelijen. Bahkan konsentrasi besar pasukan Jepang di Guadalcanal dan Tulagi juga tidak teralihkan, yang membuat AS harus mengalami perlawanan berat. Tahun 1943, Amerika Serikat berencana menduduki Kepulauan Marshall agar bisa menerobos langsung wilayah Jepang. AS kemudian memilih atol Tarawa dan Pulau Nauru untuk digunakan sebagai tempat transit antara Pearl Harbor dengan Marshall. Namun sasaran Nauru kemudian dicoret dan diganti dengan sasaran lain, yaitu atol Butaritari. Rencana serangan terhadap Tarawa dan Butaritari masuk dalam operasi Kalvari yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas 52 di bawah komando Laksamana Muda Richmond Crail Tanner. Khusus untuk Butaritari atau Makin, nama sandinya adalah Operasi Korbas. Pasukan yang dipersiapkan untuk merebut Butaritari dan Tarawa berada di bawah Komando Korps Amfibi 5 pimpinan Letnan Jenderal Marinir Holland M. Smith dengan kekuatan 1 divisi Angkatan Darat dan 1 divisi Marinir. Divisi Infanteri ke-27 Amerika Serikat pimpinan Mayor Jenderal Ramses Smith bertugas menyerang Butaritari dengan kekuatan 6.470 orang. Sementara divisi kedua Marinir bertugas menyerang Tarawa. Pada saat itu, pertahanan Jepang di Butaritari telah diperkuat dari sebelumnya. Setidaknya terdapat 693 orang di pulau, yaitu 353 tentara, 140 pekerja sipil Jepang, dan 200 pekerja Korea, termasuk beberapa tank dan beberapa artileri. Landasan udara yang mampu menampung pesawat pembom juga telah selesai dibangun. Tidak ada perwira tinggi Jepang di atol Butaritari. Bahkan garnison ini hanya dipimpin oleh seorang letnan, yaitu Letnan Ichikawa yang membawahi beberapa letnan komandan pasukan.
Seorang perwira penerbang Mayor Sakae Sasaki sebetulnya juga berada di Garnison, namun tidak memiliki kapasitas memimpin pasukan darat. Tanggal 10 November 1943, armada tempur AS mulai meninggalkan Pearl Harbor menuju target serangan. Tanggal 19 November sore, satu pesawat B-24 AS melakukan pengintaian sekaligus menjatuhkan beberapa bom di garnison Jepang dan mengawali serangan atol Butari-Tari. Keesokan harinya tanggal 20 November pukul 3 dini hari, kapal induk USS Liscombe meluncurkan serangan dengan 40 pesawat. Serangan kembali dilanjutkan pada pukul 7.30 dengan mengerahkan 94 pesawat yang diperkuat oleh tembakan dari kapal. Serangan udara maupun tembakan kapal terus menghantam Butari-Tari hingga pukul 5 sore yang menghasilkan korban cukup besar dari pihak Jepang. Namun terjadi insiden tragis dari pihak Amerika, di mana salah satu kubah senjata USS Mississippi meledak dengan hebat dan menewaskan 43 pelaut. Ledakan tersebut diduga karena kesalahan sistem senjata. Menjelang malam, puluhan tentara AS mulai mendarat di pantai barat guna mengamankan sisi pantai dan melindungi pendaratan yang jauh lebih besar. Keesokan harinya tanggal 21 November dini hari, kapal-kapal perusahaan AS mulai menembaki garnison dengan tembakan berat, yang kemudian disusul dengan pendaratan Batalion 1 dan Batalion 3 di pantai barat pada pukul 5.30 pagi. Batalion ini terus bergerak menuju pantai selatan, dan ketika mendekati Tanjung Okiagon di ujung selatan pulau, Jepang menghujani dua batalion tersebut dengan tembakan artileri yang membuat pasukan Amerika terpaksa mundur ke titik pendaratan. Pukul 8 pagi, Batalion 2 berhasil mendarat di dekat dermaga Onseon dan segera terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Jepang. Beberapa tentara AS tewas tertembak saat mengarungi air laut setinggi pinggang. Juga banyak peralatan tempur yang jatuh dan hilang akibat menghindari gencarnya tembakan Jepang. Ketika Batalion 2 berhasil mencapai pantai, ternyata Jepang telah pergi dari posnya dan hanya menyisakan para penembak jitu. Aksi para penembak jitu Jepang tersebut membuat banyak tentara AS tewas mengenaskan. Salah satunya adalah Komandan Resimen Infanteri ke-165, Kolonel Ferdinand Conroy. Sementara itu, Batalion AS yang terhenti di pantai barat berhasil menghubungi kapal dan tembakan kapal berhasil menghancurkan baterai artileri Jepang di Ukiagon. Karena Ukiagon mulai terkepung, akhirnya sejumlah tentara Jepang tersisa memilih bunuh diri. Namun beberapa orang melarikan diri dan berkumpul di sisi timur. Di tempat lainnya, pergerakan kendaraan AS sempat terkendala akibat tank yang berada di posisi terdepan terperosok di kawah bekas tembakan kapal serta menghalangi semua kendaraan di belakangnya. Bisa dibilang, jika pada hari itu AS telah menghancurkan sebagian besar garnison di Butari-Tari. Namun kemajuan tentara Smith yang terkesan lambat membuat Jenderal Holland sangat kecewa. Bahkan saking kecewanya, Jenderal Holland yang saat itu berada di Butari-Tari untuk menilai situasi, nekat melaju untuk melihat langsung pertempuran yang masih berkecamuk. Holland hanya berujar, tenang seperti Wall Street pada hari Minggu. Kata-kata Holland tersebut membuat marah sejumlah tentara Jenderal Smith dan menimbulkan hubungan kurang baik antara Angkatan Darat dengan Marinir. Pada keesokan harinya, AS menitik beratkan serangan di Butari-Tari hanya dengan pengeboman dari tembakan kapal maupun dari pesawat. Pemboman yang terus-menerus dari pagi hingga malam tersebut membuat Jepang nyaris musnah hingga menyisakan puluhan orang saja. Pada saat itu, Jepang memang sempat mengirim bantuan pesawat untuk menghancurkan pasukan darat AS. Namun pesawat-pesawat tersebut berhasil dihancurkan oleh pesawat Liscombe sebelum tiba di atas pasukan darat. Angkatan Laut Jepang juga mengirim bantuan 9 kapal selam, namun hanya 3 kapal yang berhasil selamat. Salah satunya adalah I-175 yang nanti bakal membuat Amerika mengalami kerugian besar. Tanggal 23 November menjelang pagi, sekitar 30 orang Jepang yang tersisa bergerak untuk pertempuran terakhir. Ketika mendekati 50 meter dari pos Amerika, mereka diketahui oleh pengintai dan kemudian ditembaki dengan gencar dengan senapan mesin.
Pertempuran terakhir tersebut membuat seluruh orang Jepang tewas, kecuali satu orang yang berhasil ditangkap. Pada hari itu juga tanggal 23 November, AS menyatakan seluruh atol telah dibersihkan dari unsur pasukan Jepang. Namun hal tersebut cukup mengecewakan karena pembersihan di Butari-Tari yang diperkirakan hanya memakan waktu 1 hari ternyata molor hingga beberapa hari. Pertempuran di darat mungkin telah berhenti, namun pertempuran di laut masih berkecamuk. Tanggal 24 November dini hari, salah satu kapal perusak AS yang mengelilingi Liskombe pergi meninggalkan posisinya yang segera dimanfaatkan oleh kapal selam I-175 Jepang pimpinan Letnan Tsunao Tabata untuk menyusup. Pukul 5 pagi pengintai di sisi kanan Liskombe melihat torpedo melesat menuju tepat ke kapal itu. Torpedo tersebut menghantam ruang mesin dan menewaskan banyak pelaut AS. I-175 kembali menembakkan torpedonya hingga 2 kali dan menghantam ruang amunisi Liskom. USS Liskombe meledak dengan hebat hingga pecahannya terlempar sejauh 4 km. Kapal-kapal perusak yang mengawal juga tidak luput dari hantaman puing-puing ledakan. Bahkan seorang pelaut di kapal perusak sampai tewas akibat hantaman tabung pemadam dari Liskom. Pukul 5.30, Liskombe miring ke kanan dan kemudian tenggelam, serta menewaskan 53 perwira beserta 591 tamtama. Juga menewaskan komandan Liskom Kapten Irving Bilci beserta perwira tinggi Satgas 52 Laksamana Muda Henry Masten Muilinik. Kokpit tentara Doris Miller yang terkenal karena menembak jatuh pesawat Jepang di Pearl Harbor juga tewas tenggelam. Dari sekian banyak orang yang berada di Liskom, hanya 272 orang yang berhasil diselamatkan. Itu pun setelah melalui perjuangan berat, karena pada saat itu terjadi kebakaran hebat di laut akibat tumpahan minyak dari Liskombe. Akhirnya pada hari itu seluruh pertempuran di Butari-Tari secara resmi telah berakhir. Pekerjaan para tentara Amerika selanjutnya adalah melakukan evakuasi medis. Serangan gabungan laut darat Amerika di atol Butari-Tari menimbulkan korban besar dari kedua belah pihak. Jumlah korban dari pihak Amerika adalah 66 orang tewas dari Angkatan Darat, 644 orang tewas dari USS Liskombe, 43 orang tewas dari USS Mississippi, dan 10 orang tewas dari penerbang. Sementara korban dari garnison Jepang adalah 492 orang Jepang tewas dan 99 orang Korea tewas. Orang Korea yang berhasil diselamatkan berjumlah 101 dan dari Jepang hanya 1 orang. Akibat lambatnya serangan dan tingginya korban Amerika di Butari-Tari, para komandan yang bertanggung jawab menuai kritikan dari sejumlah petinggi militer AS. Salah satunya dari Panglima Armada Pasifik Laksamana Chester Nimitz. Jenderal Holland yang sangat kecewa dengan kinerja Jenderal Smith pada akhirnya memecatnya saat pertempuran di Saipan dan tentunya menambah keretakan antara Angkatan Darat dengan marinir. Menurut sejumlah orang, tingkat kesulitan dalam merebut Butari-Tari adalah karena pendaratan yang terpisah yang membuat pasukan tidak terkoordinasi dengan baik. Kawah bekas tembakan kapal juga menghalangi laju kendaraan, ditambah sempitnya medan yang tidak diantisipasi oleh intelijen. Boleh dikatakan jika serangan AS di Butari-Tari tidak terlalu menguntungkan, karena kerugian yang ditimbulkan tidak sebanding dengan apa yang didapatkan.